What's up, Frohensista? Welcome back to Fadil Ridwan Syafi'i channel. White zone is for immediate loading. Kali ini aku akan membahas film yang dirilis di Disney Hotstar Plus dengan judul Sejuta Sayang Untuknya. Film yang dirilis tahun 2020 ini disutradarai oleh Herwin Novianto, yang ditulis oleh Wira Putra Basri dan Amiruddin Olan. Yang menarik di sini tentunya di film ini diperankan oleh Deddy Mizwar yang sebagai aktor Sagala, yang menjadi ayahnya Syifa Haju yang sebagai Gina, dan Umay Shahab, seorang love interest yang sangat menyukai Gina yang bernama Wisnu. Film ini produksi oleh MD Entertainment. Film yang bergenre drama keluarga ini wajib ditonton semua kalangan karena permasalahan yang ada di film ini benar-benar berhubungan dengan kondisi rakyat Indonesia, di mana ada satu keluarga yang terjerat dalam kemiskinan dan banyak problema kehidupan yang dijadikan satu alur film yang menceritakan seorang ayah yang gak punya pekerjaan tetap dan memilih menjadi seorang pemain figuran demi bisa menafkahi putrinya dengan gaji hariannya. Bahkan sampai ia rela bekerja jadi badut demi memenuhi tunjangan hidup keluarga mereka. Film ini justru promo-promo sebelum rilisnya itu nyaris gak kelihatan sih, tapi dibuktikan sama kualitas film yang luar biasa kalau aku bilang. Mulai dari sinematografi, properti yang di-prepare niatnya habis-habisan, ekstra siswa-siswi auditorium yang beneran banyak dan bisa jalanin perannya masing-masing. Pemeran cameo-nya juga nggak nanggung-nanggung dalam berakting. Bahkan pemeran utamanya ya jangan ditanya lagi, Deddy Mizwar sebagai senior legend yang nggak diragukan lagi dalam aktingnya. Karena genrenya juga drama keluarga, pasti banyak scene-scene yang buat kita mewek sih. Diperlihatkan dari konflik pertama yang hadir di tengah Gina dan Pak aktor Sagala ini, yang mana si Gina ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi sampai ada usahanya buat ngelamarin bapaknya jadi satpam. Nah, disitulah konflik dimulai. Karena sang bapak ini juga idealis orangnya, jadi suka menenangkan perasaan Gina dengan kata "selo kau", gitu-gitu aja diulang-ulang. Itulah yang buat konflik keduanya terjadi sampai ada scene dimana Pak aktor Sagala ini masuk ke kamar sambil nangis. Itu scene yang paling diingat para penonton sih, jelas. Diceritakan di sini juga Pak aktor Sagala punya banyak hutang, mulai dari warteg, toko kelontong, pedagang sayur, bahkan sampai ke counter HP juga sempat ngutang demi bisa beli HP buat Gina ini, buat putri sematawayangnya. Nah, yang menarik di sini ada scene yang dimana ia dapat nasi kotak, jatah nasi kotak itu buat bayarin utang dia yang udah dia habiskan di warteg. Nasi dibayar dengan nasi, utang nasi dibayar dengan nasi. Cuman yang menurutku terpukul kali lah bapaknya, karena setelah dibelikan HP walaupun second ya 600.000, setidaknya ia udah berusaha nunjukin kalau bapaknya bisa lo belikan kebutuhan. Tapi pas HP udah ada di depan mata, Ginanya malah bilang, buat apa HP? Tryout online-nya juga udah selesai dan aku nggak mau lanjutin pendidikan ke kuliah. Kekecewaan Pak aktor Sagalanya dapat banget. Scene peran Wisnu yang diperankan Umay Shahab juga menurutku mendukung kali sih. Perannya cuma jadi penyemangat, pengingat Gina bahwasannya bapaknya tuh keren banget, laki banget, dan ngingetin ke Gina juga bahwa Gina itu adalah piala seorang ayah dalam panggung sandiwara yang kita perankan saat ini. Yang datang-datang ke rumahnya Gina terus dihadang ayahnya Gina sambil bilang, Gina bisa ada bisa tidak, tergantung kau bawa martabak, bisa jadi ada. Ya ini memang ada kaitannya sama kita yang bertamu ke rumah gebetan atau pacar, ya pasti ditanya bawa martabak enggak dari rumah. Kata-kata yang paling kuingat itu tidak ada peran yang kecil, yang ada hanya aktor yang kerdil. Sama kata-kata sebelum Gina berangkat sekolah, siklus kehidupan itu ibarat pegas, yang mana ketika kita benar-benar ditekan oleh beban kerasnya hidup, itu dinikmati, jangan dilawan. Bahkan kalau bisa rata dengan tanah, kita bisa siap dengan punya energi balik yang membuat kita bisa melompat melenting lebih tinggi. Keren kan? Scene yang ada di kuburan emaknya itu yang buat kita bisa larut dalam suasana haru tapi sambil senyum. Kenapa? Sama-sama keras kepala antar ayah dan anak ini. Si ayah mau Gina kuliah, aktor Sagala. Si Gina udah nggak ada niatan untuk kuliah sampai bisik-bisik dong, biar nggak terjadi konflik lagi di antara kedua belah pihak ini. Aku tangkap sih, sesuai sama judulnya, Sejuta Sayang Untuknya, kasih seorang ayah yang benar-benar besar demi bisa lihat kebahagiaan putri sematawayangnya, bahkan tak terhingga bentuk kasih sayangnya kalau aku perhatikan, dibalas dengan rasa terima kasih amat mendalam ketika
ketika Gina speech di depan auditorium sambil banggain ayahnya, yang kuinget kata-katanya, peran yang paling sulit dalam hidupnya adalah menjadi seorang ayah, dan menurutku ayah itu bukan pemeran figuran tapi pemeran utama dalam hidup. Ketika auditorium itu beberapa ada yang nangis. Baru ini aku ngerasain feel yang beneran dapat dari sebuah film yang membuat emosional penonton itu ikut hanyut di bawah peran-peran mereka. Gokil parah, di bawah komedi kita ketawa, di bawah drama yang haru kita dijamin mewek, ya minimal mata berkaca-kaca lah. Siap. Untuk film ini aku kasih skor 8,2. Dari segi sinematografi bagus, pemerannya juga pada bagus. Mudah-mudahan Indonesia nggak kekurangan ide membuat film sesederhana ini, namun dahsyat pengaruh perasaan orang-orang yang menonton. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See ya.